Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah PTIK. Kali ini kita masuk ke pertemuan 12, yaitu tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi. Pokok bahasan di pertemuan 12 ini adalah yang pertama dampak TIK di bidang pendidikan, sosial budaya, pemerintah, perniagaan, dan perdagangan. Selain memberikan manfaat, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi tentunya juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia ya apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah beberapa contoh dari dampak negatif penggunaan TIK di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama, terasing dari lingkungan, di mana jika seseorang dalam hal ini pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya ya karena ia akan berlama-lama di depan komputer ya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kurangnya interaksi ya di dalam masyarakat sekitarnya. Kesadaran untuk hidup bersama dapat mencegah dari keterasingan dengan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam membagi waktu antara waktu dan bergaul ya. Berikutnya, meningkatnya kejahatan di dunia maya, ya. Perkembangan dunia maya ataupun internet ternyata memunculkan model kejahatan baru, ya, yang bisa dimanfaatkan eh, terhadap kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri serta juga merugikan orang lain. Ya. Contoh berikutnya yaitu merusak moral, ya. Seringkali internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi ya apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa ya justru akan menimbulkan dampak buruk ya dan tentunya berpotensi merusak mental serta moral seseorang. Contoh berikutnya yaitu menciptakan kesombongan diri di mana media komputer merupakan teknologi baru ya dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya. Kadangkala orang yang memiliki komputer merasa statusnya lebih tinggi, ya, merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih modern, ya. Akan tetapi hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, ya. Orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan juga merasa rendah diri. Contoh berikutnya adalah mengganggu kesehatan, ya. Dalam hal ini dapat mengganggu pengguna komputer yang tidak tepat ya. Gangguan kesehatan pada mata yang paling sering dijumpai ya karena bekerja di depan komputer ya, terkena radiasinya. Berikutnya yaitu meningkatkan jumlah pengangguran. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia kelamaan makin tergeser oleh komputer. Otomatisasi sistem komputer akan meningkat, ya, efektivitas dan efisiensi. Berikutnya ada juga contohnya menurunnya kemampuan berpikir, ya, karena sistem komputer telah menyediakan program serta fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan juga cepat. Para pengguna cukup menginput data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil tersebut tidak diketahui oleh penggunanya. Berikutnya dampak TIK di bidang pendidikan. Ada 2 poin, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ya, untuk dampak positifnya, sebagai contoh, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan juga mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Ya. Adanya inovasi e-learning, ya, yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemudian juga kemajuan dari TIK memungkinkan berkembangnya kelas virtual, ya dengan memanfaatkan teleconference ya, di mana dengan teleconference tidak mengharuskan baik pendidik maupun peserta didik berada dalam satu ruangan.
Selain itu juga, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah serta lancar karena penerapan sistem TIK. Dan berikutnya, dampak negatif di bidang pendidikan, ya. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap HKI, hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses data, sehingga menyebabkan orang yang bersifat plagiatis, ya, akan melakukan kecurangan, ya, plagiat, ya. Berikutnya, dampak negatif, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, ada kalanya jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem akan berakibat fatal, ya. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat, ya. Ini dampak negatif TIK dalam bidang pendidikan. Berikutnya dampak TIK di bidang sosial budaya, ya. Ada negatif, ada positifnya juga. Kita bahas yang pertama positifnya, ya. Yang pertama, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat, ya. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja, ya. Dalam masyarakat, semua orang dapat menjadi sumber informasi. Setiap orang dapat saling bertukar informasi satu sama lain, ya. Informasi itu pun menyebar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cepat melalui media-media TIK yang ada, ya. Kemudian hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, ya. Misalkan si A berada di kota Bandung dan si B berada di kota Makassar. Mereka berkomunikasi melalui ponsel, ya, saling mengabarkan kondisi satu sama lain, saling curhat, gitu ya. Dan tidak itulah sedikit gambaran ya pemanfaatan dari TIK dalam hubungan interaksi sosial, ya. Walaupun berada dalam jarak yang jauh, ya, waktu yang berbeda, zona waktunya, tapi tetap berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Selanjutnya, masih dampak positif, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah serta kebijakannya dapat keluar pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Masa berlakunya pun kadang bersifat tentatif, tidak pasti, ya. Masyarakat pun sering dibingungkan oleh masalah ini. Karena keterlambatan info, masyarakat dirugikan oleh hal ini. Oleh karena itu, publikasi kebijakan serta peraturan pemerintah memerlukan media TIK. Sebagai contoh, ada televisi, radio, dan internet. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah maupun yang baru keluar. Berikutnya, tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi, di mana masyarakat memiliki rasa pede yang tinggi, ya, dengan adanya TIK. Hal ini dibuktikan dengan apa? Yaitu fakta-fakta yang ada di dunia maya. Sebagai contoh, adanya sosmed, ya, di mana mereka berani tampil secara terbuka, baik pada orang yang dikenal, bahkan yang tidak dikenal sama sekali. Mereka mengekspos pribadinya dengan memberikan informasi-informasi yang sedang terjadi, baik penting ataupun yang sekedar yang biasa-biasa saja, gitu ya. Mereka berlomba-lomba mendapatkan dan menyampaikan info terkini. Ya, hal ini juga dapat memperlihatkan tingkat kompetensi antar individu pun semakin besar, ya. Adanya share budaya antar daerah, ya, kebudayaan dimiliki oleh setiap kelompok dari setiap daerah dalam setiap bangsa. Tidak hanya dengan penampilan pertunjukan saja, ya, yang dipublikasikan. Dengan TIK pun antar kelompok masyarakat dapat menyampaikan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Untuk apa? Kemudian bisa dipelajari, dilestarikan, ya. Tidak hanya dalam satu negara, tapi juga antar negara, ya. Selanjutnya, dampak negatif dari TIK, ya. Yang pertama, timbulnya jenis kejahatan baru, ya.
Kejahatan yang timbul antara lain penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, kemudian suka mengirim email sampah atau spam ya, pengiriman virus, kemudian penyadapan saluran telepon, kemudian spyware, kemudian juga mengacaukan traffic jaringan, dan juga kejahatan-kejahatan ini sulit dideteksi karena dikerjakan oleh fasilitas TIK ya, salah satunya internet. Berikutnya dampak negatif yaitu maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat ya pada umumnya dan juga pada remaja khususnya ya. Penyimpangan itu disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat ya, serta kurangnya filterisasi ya akan informasi serta budaya yang diterima ya. Kemudian juga faktor-faktor timbulnya permasalahan ya, yang harusnya salah satunya justru dibenarkan dan yang benar itu justru disalahkan ya. Jadi dibolak-balik nih. Perilaku yang melawan norma yang ada di masyarakat pun kian merebak ya, tak hanya pada kalangan remaja ataupun pelajar saja yang biasanya mereka masih labil ya, tapi juga masyarakat dewasa pun sama. Berikutnya, menurunnya tingkat kepercayaan pada lingkungan sekitar ya. Kemudahan akses informasi semakin melemahkan rasa percaya pada orang sekitar. Banyak orang yang justru lebih mendewakan internet ya untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung pada orang sekitar yang secara umum mengetahui. Atau bahkan mereka pun kadang sudah sulit sekali percaya pada posisi lalu lintas ya untuk menanyakan jalan sekalipun. Rasanya kalau tidak googling ya ada yang kurang ya, tidak afdol seperti itu. Berikutnya dampak negatif dari TIK di bidang sosbud, masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Kemudian juga kurangnya ruang privasi ya, hadirnya situs sosmed ya tidak hanya membantu untuk menghubungkan individu satu dengan yang lain ya, namun juga memberikan penggunanya kebebasan untuk membuka diri ya, di mana info-info yang sifatnya privacy ya dengan mudah disebarkan ya. Selanjutnya meningkatnya angka pengangguran ya. Masalah yang satu ini tentunya sangat menarik perhatian ya, di mana teknologi seolah-olah menggantikan manusia dengan segala bidang ya, termasuk pekerjaan. Berikutnya dampak TIK di bidang perniagaan dan perdagangan ya. Untuk dampak positif, yang pertama membuka peluang bisnis baru, ya, kemudian pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, ya, menjamurnya bisnis yang berbasis internet, kemudian juga produktivitas dunia industri semakin meningkat, konsumen tidak perlu lagi mendatangi toko untuk mendapatkan barang karena ada fasilitas e-commerce ya atau marketplace, ya. Pembeli dapat menghemat waktu serta biaya transportasi dalam berbelanja karena bisa diakses via handphone ya. Konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet ya. Konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain yang mungkin belum tersedia di dalam negeri ya. Ini lebih mempermudah kita dalam mencari barang-barang yang kita butuhkan yang kita waktunya terbatas ya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pertama mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Ya, tadi dengan kemudahan kita membeli barang dengan handphone yang kurang dibutuhkan pun terkadang melihat barangnya sepertinya menarik dibeli akhirnya ya. Padahal belum dibutuh-butuhkan banget gitu kan ya. Nah, ini tindakan konsumtif. Selain itu menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak digantikan dengan mesin ya. Berikutnya dampak TIK di bidang pemerintahan. Dampak positifnya yang pertama mendorong tumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan publik, meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat ya. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari TIK di bidang pemerintahan
Yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Juga terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin ya dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi serta munculnya kejahatan jenis baru ya. Selanjutnya dampak era revolusi industri 4.0 di mana teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 antara lain computing power ya. Computing power itu apa ya? Yaitu pemanfaatan komputer dan juga network yang semakin dibutuhkan ya dan berpengaruh besar untuk revolusi industri 4.0 ya. Kemudian kecepatan komunikasi, semakin berkembangnya medsos ya, seperti Facebook, Twitter dan lain sebagainya menjadi satu di antara bentuk komunikasi yang berkembang pesat di era ini ya, di mana komunikasi sudah mulai tidak bergantung kepada email semata ataupun telepon saja, tapi sudah mulai banyak ya menggunakan aplikasi yang bisa menghubungkan satu orang dengan yang orang lainnya. Selanjutnya ada kapasitas penyimpanan data, ya, di mana revolusi industri mengharuskan perkembangan penyimpanan data yang semakin besar, dikarenakan data berperan penting untuk berkembangnya teknologi. Dengan dibutuhkannya data yang semakin besar, maka tentu para pengusaha networking menyiapkan sesuatu yang besar yang dapat menampung data bukan di perangkat keras lagi, namun dibuatnya dengan cloud computing. Ya, teman-teman pasti pernah mendengar cloud computing, ya. Berikutnya ada sensor. Perkembangan sensor yang menggantikan sensor pengganti manusia seperti sensor cahaya, ya, yang biasa ada pada mata, sensor sentuhan yang biasa terdapat pada kulit, kemudian juga sensor bunyi yang dimiliki telinga ya, juga sensor bau yang dimiliki oleh hidung, dan juga sensor rasa yang dimiliki oleh lidah sudah sangat berkembang pesat. Berikutnya ada printer 3D, di mana pengenalan 3D printing rapid prototype itu saat ini dikenal dengan 3D printing, merupakan suatu proses pembentukan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi. Ya. Selanjutnya di industri otomotif ya, dampak revolusi industri. Yang pertama, pengemudi sudah mulai digantikan ya oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan lagi ya, dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot dan mesin yang memastikan tingkat kecelakaan lebih kecil ya. Contoh pada rem yang dibuat menjadi rem otonom mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23% sampai dengan 45% ya. Banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Taksi tanpa pengemudi yang sudah dilakukan oleh Uber pada Desember 2016 menjadi awal dari berkurangnya supir taksi. Ya. Ini di industri otomotif. Bagaimana di industri retail? Untuk industri retail, pemanfaatan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing, di mana adanya e-commerce, ya, sebagai contoh nyata di revolusi industri yang dampaknya paling terlihat, ya, yaitu perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan sering dibuatnya toko online sendiri, menjadikan kemudahan bagi end user membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ke tangan, ya. Digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur ya dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif dan efisien. Dengan adanya e-commerce, bagian dunia manapun dapat saling mengenal produk bagian dunia lainnya. Sehingga mereka bisa saling mengenalkan produk yang mereka miliki tanpa harus bertatap muka atau berkunjung ke sebuah negara ya. Berikutnya, industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Dengan adanya revolusi industri 4.0 sebagai seorang pengusaha yang harus selalu memahami apa yang diinginkan oleh para end user,
Maka era ini sangat membantu ya, dikarenakan data para end user dapat diketahui dengan mudah untuk mengetahui kebiasaan pengguna pasar juga keinginan end user. Sehingga perusahaan akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan para customer ya. Seringkali kita beberapa menit membuka layanan e-commerce produk A misalkan. Berikutnya kita buka sosmed. Ternyata muncullah iklan ya produk yang mirip-mirip dengan produk yang kita cari di e-commerce gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang menyadari hal itu, ada juga yang tidak menyadari ya. Berikutnya di industri retail pun keberadaan manusia sudah tergantikan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia ya, di mana melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Kerja keranjang pun sudah menggunakan kemudi yang dapat memandu pembeli menuju produk yang mereka butuhkan. Ya. Ini di industri retail. Bagaimana di bidang logistik, inventory, dan manufaktur? Yaitu pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot ya. Biasanya berkaitan dengan buruh pekerja ya, perusahaan sepatu, motor, ataupun konveksi ya. Di mana beberapa perusahaan seperti Adidas sudah menggantikan pekerja manufaktur dengan robot sejak tahun 2017 ya. Kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Ya, saat ini Amazon sudah memiliki drone yang fungsinya sudah menggantikan kurir untuk mengirimkan pesanan. Sebagai contoh, televisi, bahkan popcorn pun dengan waktu yang sangat singkat ya. Peran wartawan yang sudah digantikan oleh robot, kemudian pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Ya. Selanjutnya di bidang teknologi keuangan, ya, Fintech. Yang pertama, penyediaan nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Menyediakan AI untuk institusi keuangan, ya, ini di bidang teknologi keuangan. Di bidang pendidikan dan kesehatan, tadi pendidikan kurang lebih sudah dibahas ya, terciptanya AI, artificial intelligence ya di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh ya, telemedicine, terciptanya e-learning ya, kemudian terciptanya e-library ya. Revolusi industri 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengolahan barang dan jasa lebih efisien, cepat, dan massal ya. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi robotik, rekayasa intelektual, IoT ya, nanoteknologi, hingga sistem yang disebut dengan sistem komputasi awan atau cloud computing. Ya. Dampak yang besar terancam terjadi di beberapa bidang manufaktur. Ya. Ancaman muncul dalam bentuk hilangnya beberapa lapangan pekerjaan. Ya. Maka dari itu, dampak negatif dari revolusi industri 4.0 dapat dirasakan bersama. Sebagai contoh, timbulnya kapitalisme modern. Ya. Perusahaan kecil ada yang gulung tikar karena tergantikan oleh e-commerce. Upah buruh semakin rendah, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, munculnya imperialisme modern, serta kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya. Ya. Itu sedikit materi terkait dengan dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk lebih melek lagi terhadap TIK ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.